Hai, jadi setelah 4 bulan gue pakai si asetku, hari ini gue mau kasih tahu beberapa kelebihan dan kekurangannya dari si asetku, berdasarkan pengalaman gue pribadi. Yang pertama, slot atau kapasitas dari tiap produknya di asetku ini nggak gitu banyak guys. Jadi lu harus adu cepet sama orang lain buat ya cepet-cepetan buat danain. Jadi kan di sini di refresh tuh setiap jam 10 pagi. Jadi ya jam 9.59 tuh lu udah refresh tuh. Nah lu udah siap-siap deh buat pilih tuh pendanaannya. Cuma, biasanya setelah lu refresh, udah langsung habis tuh produknya. Apalagi produk-produk yang cepet gitu. Kayak yang 15 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu kayak habis lu refresh, kayak lu baru buka nih, lu baru buka ke aplikasinya, terus lu buka pendanaannya, lu refresh, terus tau-tau udah penuh aja. Dan lu nggak bisa kasih pendanaan lagi gitu. Jadi gue seringnya gitu, habis di refresh, tau-tau udah penuh aja. Jadi ya kesel sih, cuma ya mau gimana, emang banyak gitu yang pakai kan. Kalau kalian yang udah pernah pakai dan kalian sering ngalamin kayak gitu, coba tulis di kolom komentar bawah ya. Tapi kalau produk yang jangka waktu panjang tuh kayak 6 bulan atau 12 bulan, biasanya tuh banyak tuh slotnya. Karena mungkin orang-orang juga nggak mau ngambil yang lama-lama kali ya. Kayak gue sendiri, gue pengennya yang sebulan atau enggak 2 bulan aja. Karena kalau 6 bulan atau 12 bulan tuh terlalu lama menurut gue. Karena di sini gue taruhnya itu ya buat perputaran cepat aja sih. Jadi kalau buat taruh 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan tuh kelamaan menurut gue. Lanjut yang kedua, pendanaan otomatisnya itu kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak berhasil. Jadi di sini maksudnya adalah ketika lu udah selesai danain, misalkan dia tuh udah mau jatuh tempo gitu ya. Di sini misalkan gue pakai yang 3 bulan nih di sini, misalkan udah mau jatuh tempo, kan gue kan males ya harus input lagi pendanaannya, berebut lagi sama orang pagi-pagi gitu kan. Jadi gue di sini ada pilihan buat pendanaan otomatis. Ketika gue aktifin, misalkan di sini gue pilih yang 1 bulan lagi gitu ya. Harusnya kan setelah jatuh tempo, dia tuh bakal otomatis perpanjang lah ya, dengan yang kita pilih gitu. Cuma seringkali tuh dia tuh nggak dapet. Jadi gue nggak tahu gimana sistemnya dia. Pokoknya waktu pas dia mau otomatis gitu, kayak ke-cancel atau nggak dapet slotnya gitu. Jadi kayaknya dia ikutan berebut sama orang-orang biasa gitu ya. Jadi ya udah, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Tapi lebih sering enggak berhasil sih, daripada berhasilnya. Jadi menurut gue saran aja sih buat si asetku, kalau misalkan dia pengen buat pendanaan otomatis, ya didahuluin lah buat yang ngelakuin pendanaan otomatis. Setelah itu baru rebutan deh orang-orang yang baru mau coba buat danain. Menurut gue sih gitu ya, karena lebih fair gitu. Dan karena gue udah pernah danain, harusnya kan gue dapet privilege lebih lah. Gue bisa dapetin pendanaan otomatis yang lebih pasti gitu. Jadi gue nggak perlu berebut lagi. Ya menurut gue itu sih. Lanjut sekarang ke kelebihan dari si asetku. Yang pertama adalah bunganya atau returnnya tuh kompetitif banget. Jadi gue pakai history gue aja. Jadi gue sering kali buat ngedana itu yang 2 bulan atau enggak 1 bulan. Gue jarang banget ambil yang 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu. Gue jarang banget. Gue lebih suka yang 1 bulan atau enggak 2 bulan aja. Atau enggak 22 hari. Itu yang paling enak sih menurut gue. Di sini contoh gue ambil yang 2 bulan. Di sini tuh returnnya itu 17%. Dan menurut gue lebih tinggi daripada gue taruh di Investri atau enggak di Akseleran yang produktif gitu ya. Terus kalau yang 1 bulannya returnnya tuh 16% dan ini tuh fix. Dan selama gue pendanaan belum pernah gagal bayar. Jadi kayaknya enak banget gitu. Terus ada lagi yang berapa ya yang paling gede ya? Gue kayaknya 1 bulan sama 2 bulan doang deh. Gue nggak ada yang 3 bulan. Yang 3 bulan sedang berjalan. Jadi gue nggak bisa. Oh ini 22 hari. Itu 15,5%. Terus yang 3 bulan gue ada yang lagi berjalan sih. 3 bulan ini itu 17,5%. Jadi menurut gue returnnya ini kompetitif sih dibandingkan sama platform P2P lain ya. Gue nggak tahu sekarang yang isi cash itu berapa. Tapi kalau yang dibandingkan sama yang produktif kayak Investri sama Akseleran sama Coinworks yang rata-rata tuh cuma 15%. Jadi beda 2% menurut gue ini lumayan banget sih untuk si asetku ya. Jadi ini bunganya benar-benar kompetitif banget, mulai dari 15% sampai yang 12 bulannya gue nggak tahu berapa. Tapi seingat gue kayak kemarin tuh 19% deh. Cuma gue nggak pernah cobain dan gue nggak mau cobain juga sampai 12 bulan gitu ya. Lanjut yang kedua, di asetku ini bonus referralnya super duper gede banget. Jadi kalau misalkan kalian undang temen ya, kalian bakal dapetin kupon Rp100.000. Dan di sini tuh kalian bisa langsung pakai, kalian tinggal danain aja terus pakai kuponnya. Jadi returnnya itu nanti plus dapat 100.000 dari referral yang kalian ajak. Dan menurut gue ini bener-bener gede banget. Gue udah ngundang 25 orang dan gue dapat voucher 2,5 juta.
dibandingkan sama platform lain gitu ya, kayak Bybit. Bybit itu cuma 25.000. Kalau misalkan Investri, Akseleran itu pakai persenan, kalau Coinworks pakai vouchernya dia, pakai koin. Dan menurut gue, yang paling gede ya si asetku ini dibandingkan sama yang lain gitu. Seharusnya gue udah dapet 2,5 juta dari referral doang. Tapi, di sini ada kadaluarsa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gue ada 8 voucher yang kadaluarsa gara-gara beberapa minggu ini asetku nggak bisa ngelakuin pendanaan. Terus ada juga yang nanya di YouTube gue, dia nanya ke gue kenapa asetku nggak bisa ngelakuin pendanaan. Terus gue udah melakukan pertanyaan. Gue nanyain ke CS-nya si asetku, gue tanya kenapa beberapa minggu ini, kayak udah 2 minggu atau 3 minggu ini tuh pendanaannya selalu nggak ada. Intinya CS-nya udah jawab ke gue, katanya dari tim asetku sedang melakukan perbaikan sistem. Jadi dari OJK atau dari pemerintah itu punya peraturan baru untuk fintech. Jadi kita sebagai lender itu ngerasa lebih aman nantinya. Jadi perubahannya seperti apa, gue nggak tahu juga rincinya. Cuma intinya si CS-nya bilang mungkin beberapa minggu lagi dia bakal adain lagi pendanaannya. Cuma yang masih on progress. Intinya sih karena ada perubahan dari pemerintah itu. Tujuannya sebenarnya baik buat kita sebagai lender, supaya lebih jelas gitu, mungkin lebih transparan atau lebih terbuka atau lebih aman, ya intinya gitulah untuk perbaikannya. Jadi buat kalian yang baru daftar, mungkin kalian nggak bisa ngelakuin pendanaan dulu karena ya lagi dibenerin gitu sistemnya. Tapi buat yang udah pasti sekarang duitnya habis seperti gua, semuanya ketarik semua duitnya karena nggak bisa ngelakuin pendanaan lagi. Jadi ya udah, nih lama-lama nol nih duit gua. Akhir bulan, awal bulan depan duit gua bakal habis semua di sini karena ya udah ketarik semua ya, udah kagak ada pendanaannya lagi. Jadi gitu ya, buat yang nanya kenapa nggak bisa danain, si asetku lagi maintenance lah, anggapan gampangnya gitu, mereka lagi benerin sistem. Begitu teman-teman ya. Oke, mungkin segini aja buat kelanjutan review si asetku. Next-nya gue bakal buat lagi kalau dia udah bisa ngelakuin pendanaan lagi. Mungkin segini aja buat video kali ini. Thank you buat nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. See you.